Kalau gitu langsung saja Rifadil, kita akan langsung cek ada beberapa lokasi atau titik-titik penyembelihan hewan kurban. Ada rekan kami Syamsul Ma'arif di Makassar dan juga ada rekan kami Goldi Gumilang di Surabaya. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu. Syamsul, bagaimanakah kondisi pagi di sana? Sudah ramaikah masyarakat yang ingin melihat bagaimanakah penyembelihan hewan kurban di sana? Iya, Maria Fadil dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi penyembelihan hewan kurban di kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami. Di sini tadi kami sempat bertanya pada pengurus masjid yang menyebutkan bahwa untuk penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha kali ini ada 20 ekor sapi kurban yang siap untuk disembelih pada hari ini. Tepat di belakang saya ini sapi-sapi yang nantinya akan disembelih, informasinya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti proses penyembelihan hewan kurban akan dimulai. Tadi pihak pengurus Masjid Al-Markas Al-Islami juga menyebutkan bahwa memang pada hari ini, Idul Adha kali ini, jumlah hewan kurban memang sedikit berkurang dari sebelumnya, karena jika pada Idul Adha sebelumnya jumlah hewan kurban biasanya mencapai 40 ekor. Namun pada perayaan Hari Raya Idul Kurban kali ini jumlah sapi kurban hanya sekitar 20 ekor. Salah satu sapi yang ada di sini adalah sapi mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Sapi jenis limosin tadi disebutkan bahwa beratnya kurang lebih 1 ton seperti itu. Dan juga ada sapi dari Wali Kota Makassar yang siap disembelih pada hari ini. Dan informasinya bahwa proses penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha kali ini akan digelar selama 3 hari. Jadi kemungkinan penyembelihan akan perharinya berkisar 7 atau 6 ekor yang akan disembelih tiap harinya, mengingat bahwa jumlah 20 ekor sapi ini harus panitia maksimalkan untuk pelaksanaannya selama 3 hari. Memang di sini tidak ada hewan kurban yang lain seperti kambing ataupun domba, karena tadi pihak dari pengurus masjid juga menyebutkan bahwa jika hewan kurban kambing biasanya mereka hanya minta dagingnya dibawa saja ke masjid itu disalurkan dan penyembelihan tidak dilakukan di tempat ini. Mengenai kondisi kesehatan dari sapi-sapi yang akan disembelih pada hari ini, bahwa sapi-sapi kurban yang ada di sini memang sudah dilengkapi dengan sertifikasi. Pihak dari pengurus masjid memang hanya menerima sapi yang ada sertifikasinya. Selain itu, juga ada dilakukan pemeriksaan kesehatan manual, seperti dengan memperhatikan mulut dari sapi, kemudian gigi dan kakinya, seperti itu. Ya, itu dulu Maria dan Rifadil, laporan dari Makassar. Saya kembalikan dulu ke Anda di Jakarta. Ya, dari Makassar, Syamsul Ma'arif ya. Kita bergerak menuju Surabaya. Goldi Gumilang, laporan dari Anda. Arif Fadil, Maria dan pemirsa, saat ini di Masjid Al-Akbar Surabaya sudah selesai untuk sholat Idul Adha, tepat tadi pukul 7. Sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi, dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Halim Abdullah, dan telah berakhir. Pada saat ini suasana yang dapat kami gambarkan di Masjid Al-Akbar Surabaya masih ramai jamaah yang memadati lokasi untuk melihat hewan-hewan kurban yang dipajang atau diperlihatkan di depan ataupun di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya. Untuk diketahui, di Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri untuk total kurban pada tahun ini, untuk ekor sapi berjumlah 26 ekor, sementara untuk kambing berjumlah 57 ekor. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun wabah PMK sedang menyerang beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk di Surabaya. Jika dilihat untuk tahun lalu, jumlah kurban untuk sapi hanya berjumlah 20 ekor, dan untuk kambing berjumlah 36. Jadi ini ada kenaikan yang signifikan dari jumlah kurban pada tahun ini. Sementara itu untuk jumlah jamaah yang melaksanakan sholat Idul Adha itu juga lebih banyak dibandingkan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Jumlah jamaah yang datang dan melaksanakan sholat Id di sini lebih banyak. Sementara itu, dari ke-26 ekor sapi, salah satunya adalah sapi kurban milik atau dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,
yang berasal dari Kabupaten Probolinggo. Sapi jenis simetal ini berbobot kurang lebih 1,2 ton. Sementara untuk sapi lainnya juga berasal atau korban dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak serta jajaran dari Forkopimda. Selain itu, tepat pukul 7.30 tadi dilaksanakan kegiatan penyerahan simbolik hewan kurban dari PLT Gubernur Jawa Timur Emil Dardak kepada pengurus dari dari kurban di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sementara itu, untuk pemotongan hewan kurban pada tahun ini akan dilaksanakan besok hari, tepatnya hari Senin tanggal 11 Juli, karena budaya di Masjid Al-Akbar sendiri untuk hari ini difokuskan untuk sholat Idul Adha, sementara untuk besok hari untuk pemotongan hewan kurban dan untuk pendistribusiannya. Sementara itu, Maria dan juga Arif Adil yang dapat kami sampaikan dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Goldi melaporkan langsung dari Surabaya. Sebelumnya Surabaya ada besok Samsul. ya berarti ya? Besok. Ada Samsul juga yang melaporkan dari Makassar sebelumnya. Terima kasih Maaf lahir rekan-rekan. batin, Maaf lahir teman-teman. batin semuanya. Buat yang bertugas juga.